Yang selanjutnya itu adalah ahli waris dari jalur perempuan. Jadi sebanyak saudara yang kita punya, maka yang mendapatkan warisan itu hanya 10 orang. Ingat, hanya 10 orang. Siapa saja itu? Di sini saya bagi menjadi 4 warna. Ada yang warna merah, ada yang warna biru, dan ada yang warna kuning. Ingat ya. Yang warna merah ini adalah orang yang bisa mendapatkan bagian pasti dan juga bisa mendapatkan bagian asobah. Orang yang mendapatkan bagian pasti dan juga bisa mendapatkan bagian asobah. Kalau yang dari jalur laki-laki itu adalah yang warna kuning, orang yang mendapatkan bagian pasti dan bagian asobah. Kalau di jalur perempuan ini adalah warna merah. Itu ada siapa itu? Ada anak perempuan, ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Ingat, yang menjadi ahli waris cucu itu harus dari jalur laki-laki. Maksudnya jadi jalur laki-laki itu adalah misalnya saya meninggal, saya punya anak laki-laki dan anak perempuan. Maka yang mendapatkan warisan dari saya itu adalah dari jalur yang anak laki-laki. Jadi cucu laki-laki dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki ini. Berarti yang kedua adalah dari cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga itu adalah saudara perempuan kandung. Di sini ini ada saudara perempuan kandung. Kemudian saudara perempuan seayah, ya. Jadi jalur wanita yang bisa mendapatkan bagian pasti dan bisa mendapatkan bagian asobah itu ada 4 ini. Kemudian yang mendapatkan bagian pasti saja, tidak pernah mendapatkan bagian asobah itu ada 5 orang. 1 ada ibu, 2 ada istri, 3 ada nenek, ibu dari ibu, 4 ada nenek, ibu dari ayah. Jadi nenek itu dua-duanya dapat, baik dari jalur ayah ataupun jalur dari ibu itu dapat. Tapi kalau kakek itu hanya dari jalur ayah. Kalau dari jalur ibu itu tidak dapat. Maksudnya gimana? Orang tuanya ibu, orang tua laki-lakinya ibu, misalnya saya meninggal, orang tua laki-lakinya ibu saya itu tidak dapat. Tapi orang tua laki-lakinya ayah saya itu bisa dapat. Gitu ya. Tapi kalau nenek itu bisa orang tua perempuannya ibu bisa dapat, orang tua perempuannya ayah itu juga bisa dapat. Kemudian yang selanjutnya itu adalah saudara perempuan seibu. Nah, itu sudah saya sebutkan ya. Jadi ahli waris dari jalur perempuan yang mendapatkan bagian pasti itu ada ibu, istri, nenek dari ibu, nenek dari ayah, dan saudara perempuan seibu. Sedangkan ahli waris dari jalur perempuan yang mendapatkan bagian pasti itu hanya ada 1. Kalau tadi yang mendapatkan bagian asobah itu banyak di laki-laki itu, kalau di perempuan hanya 1 yang hanya mendapatkan bagian asobah saja. Siapa itu? Adalah mu'tikoh. Mu'tikoh itu adalah perempuan yang memerdekakan budak. Misalnya saya dulu budaknya seorang perempuan, kemudian saya itu dimerdekakan, kemudian saya kerja kaya, saya meninggal. Nah, yang memerdekakan saya ini belum meninggal, maka nanti yang memerdekakan saya itu meskipun bukan kerabat bisa mendapatkan harta warisan dari saya. Itu ya. Jadi 10 orang ya. Nah, bagaimana kalau misalnya 10 orang ini ada? Nah, maka yang mendapatkan warisan itu ada 5. Nah, kalau 10 orang ini ada, maka yang mendapatkan warisan itu ada 5. Ada anak perempuan yang mendapatkan, ada cucu perempuan dari anak laki-laki kalau memang anak perempuannya itu hanya 1. Ada cucu perempuan dari anak laki-laki, ada ibu yang mendapatkan, ada istri, ada saudara perempuan kandung. Lagi yang mendapatkan itu kalau misalnya hanya ada 10 orang ini ahli warisnya, tidak ada yang lain, maka yang mendapatkan ada anak perempuan. Kalau ada cucu perempuan, kalau anak perempuannya itu 1, nanti dijelaskan. Ada saudara perempuan kandung, ada istri, ada ibu. Nah, gitu ya. Nah, itu kalau 10 orang ini. Tapi kalau 25 orang ini ada semua, dari jalur laki-laki ada 15, dari jalur perempuan ada 10, kemudian misalnya ada semua ini, maka yang mendapatkan warisan itu ada 6. Itu ada 6. Di sini ada 6 itu yakni keluarga inti. 1, ayah ibu. 2, anak laki-laki, anak perempuan. 3, suami istri. Itu ada 6. Ayah, ibu, anak laki-laki,
anak perempuan, suami, istri. Nah, ini adalah 6 orang ini yang keluarga inti ini sampai kapanpun itu akan selalu mendapatkan warisan kalau memang mereka ada. Tapi kalau yang lainnya maka akan terhalang dengan adanya salah satu dari 6 orang ini. Itu silakan dipahami terlebih dahulu. Di dalam pembagian waris itu ada 2 teknis pembagian. Satu itu adalah pembagian dari aspek asobah. Yang kedua itu adalah pembagian dari aspek furudul muqaddar atau bagian-bagian pasti yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Bagian-bagian pasti yang sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis itu ada 6. Ya. Bagian-bagian pasti yang sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis itu ada 6. Satu adalah setengah. Nomor 2 itu ada sepertiga. Nomor 3 itu ada seperempat. Selanjutnya itu ada 1/6. Kemudian itu ada 2/3. Jadi yang pertama itu ada setengah, sepertiga, seperempat, 1/6, 1/8, 2/3. Ya. Setengah, sepertiga, 1/6, 1/4, 1/8, 2/3. Itu adalah bagian pasti yang memang ada di dalam Al-Quran. Jadi orang-orang yang mendapatkan bagian pasti itu, maka ini tidak akan keluar dari ini. Bisa kadang dia mendapatkan bagian setengah, mendapatkan bagian sepertiga, atau 1/4, atau 1/6, atau 1/8, atau 2/3. Sedangkan bagian asobah itu adalah bagian yang tidak ditetapkan di dalam Al-Quran. Jadi orang-orang yang mendapatkan bagian asobah ini adalah mendapatkan bagian sisa setelah diberikan pada orang yang mendapatkan bagian pasti. Yang bagian pasti itu yang ini, yang 6 angka ini. Apa itu bagian asobah? Jadi gini, logika asobah di dalam waris itu tidak sama dengan logika asobah pada umumnya, atau logika sisa di dalam waris itu tidak sama dengan logika sisa pada umumnya. Kalau logika sisa pada umumnya mungkin akan lebih sedikit dari orang yang mendapatkan bagian pertama. Anggaplah bagian asobah ini bagian kedua. Ketika memang tidak habis oleh bagian pertama, maka sisanya itu diberikan pada orang yang mendapatkan bagian asobah. Tapi di dalam waris itu tidak seperti itu. Bisa jadi orang yang mendapatkan asobah itu bisa lebih banyak bagiannya daripada orang yang mendapatkan bagian pasti, meskipun itu sisa. Kenapa? Karena logika di dalam asobah di dalam waris itu seperti ini. Misalnya saya dikasih bakso, tapi karena saya kenyang, bisa saja saya cuma menyicipi sedikit kemudian saya kasihkan pada orang lain. Nah, di sini apa lebih banyak mana yang makan bakso, apa saya, apa yang lain? Misalnya saya orang yang mendapatkan bagian pasti, yang orang lain itu si B itu mendapatkan bagian asobah. Kan yang lebih banyak mendapatkan orang yang mendapatkan bagian asobah, karena saya cuma 1 kali. Atau saya dikasih bakso, loh kok enak, saya makan separuh, sisanya saya kasih pada orang lain yang mendapatkan bagian asobah. Maka ini juga separuh-separuh. Bisa jadi saya dikasih bagian, kemudian karena saya lapar saya habiskan semua, berarti orang yang mendapatkan bagian asobah tidak dapat. Nah, maka logika di dalam pembagian asobah di dalam ilmu waris itu bisa saja dia mendapatkan lebih banyak daripada orang yang mendapatkan bagian pasti, bisa jadi sama, bisa jadi dia lebih sedikit, atau bisa jadi dia tidak dapat apa-apa. Itu ya. Itu silakan Anda renungkan dan pelajari. Pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.